Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita pagi ini masuk ke kuliah doktrin metodologi diabetes dengan subtopik kelainan kelenjar tiroid ya. Nah, ini kita bahas mengenai kelainan kelenjar tiroid, yaitu adalah nodul tiroid. Jadi sebelum memasuki bahan kuliah yang nanti akan saya sampaikan, mungkin ada beberapa tujuan yang akan kita sampaikan. Kita harapkan kepada kalian dari hal kuliah ini. Yang pertama adalah memang mengetahui kelainan dari kelenjar tiroid. Kemudian tujuan khususnya adalah mengetahui kelainan tiroid apa yang disebut nodul tiroid, mengetahui alur diagnosis dari nodul tiroid, dan juga mengetahui tata laksana nodul tiroid. Ya, sebelum masuk ke kuliah, semuanya sudah tahu kan? Ini di mana kelenjar tiroidnya masing-masing? Sudah ya. Dan dulu di mana? Kira-kira di jari kita? Di depan, di leher. Iya. Ada berapa kelenjar tiroid kita? Ada dua ya. Dua dengan satu penghubungnya yang kita sebut dengan isthmus. Ya. Jadi ini adalah kelenjar tiroid kita ya. Kelenjar tiroid kita semua punya ya. Manusia normal itu punya kelenjar tiroid. Gak ada yang gak punya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu ada apa? Di leher. Ya, di depan ada dua. Kalau kita lihat di sini ada dua, ya, dengan ada penghubungnya yaitu adalah isthmus. Ya. Jadi normalnya bentuknya seperti ini. Normalnya pun kalau kita pegang nggak terambah, dan normalnya kalau dilihat nggak ada nampak yang menonjol kayak kita. Nah, nodul tiroid itu adalah masalah kalau ada nampak di leher kita, ya, atau nonjolan dari posisi kelenjar tiroid ini ada yang menonjol, atau kalau kita raba nih beda bentuknya, itu adalah masalah kelainan tiroid berupa nodul tiroid. Ya. Jadi nodul tiroid ini adalah suatu kelainan adanya lesi, ya, lesi. Lesi itu adalah massa kadar atau bentuknya bisa padat, bisa cairan, yang dapat dibedakan dari paralitik tiroid dengan pemeriksaan USG. Ya. Jadi kan kelenjar tiroid ini kalau dari USG strukturnya rapi, tiba-tiba ada sesuatu yang berbatas tegas ataupun batasnya tidak tegas tapi strukturnya beda dengan tiroid, itu yang kita sebut dengan nodul tiroid. Ya. Insidensinya ini cukup sering, ya, cukup sering sekitar 60% dari populasi dewasa, dan mayoritas kemudian asimptomatik. Kalau kalian di sini semua dewasa, 60%, mungkin kurang lebih ada setengah dari yang di ruangan ini punya nodul tiroid. Itu sudah saya buktikan sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti masuk ke praktek ya, atau kita nanti ada screening untuk USG, itu biasanya dari satu kelompok pada masuk 5 orang, 2 orang tuh ada nodulnya. Dan cuma harus perhatikan sini, cuma asimptomatik banyak, artinya apa? Nggak ada gejala. Jadi memang kalau kita screening orang sekitar 20-30, saya dari 10 kita 2-3 orang ada nodulnya. Ini nggak ada gejala, memang nodulnya jinak ya, nggak usah kita apa-apain, ya. Dan kadang bisa bentuknya jadi berupa goiter, ya. Goiter ini besarnya lebar, itu bisa karena memang autoimun, ya, ataupun goiter yang aktif seperti Graves, ataupun yang nodul yang menghasilkan hormon berlebih kita buat sebagai multinodular goiter, ataupun yang nodulnya sebiji yang kita sebut sebagai nodul yang solikan. Ya. Jadi kalau kita tadi kita mau tahu ya alur diagnosisnya ya. Jadi kalau udah ada kita curiga ini pasien yang ada nodul yang memang di lehernya ada gejolak, ataupun pasien juga mengeluhkan ada terganggu di lehernya, ada 3 pemeriksaan penting yang pertama, yaitu adalah riwayat ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, yaitu utamanya adalah TSH ya. Jadi untuk screening pertama itu cukup TSH. Jangan dua-duanya, kita tahu kalau saya ada TSH, ada F3 dan F4, tapi cukup TSH kalau memang tidak ada tanda-tanda klinis hipertiroid dari nodulnya. Tambah satu lagi adalah USG ya. Untuk pemeriksaan fisik semuanya sudah tahu ya, pemeriksaan fisik leher. Ya, pemeriksaan fisik leher ini dilakukan dengan cara
pertama bisa melihat pasien sambil menelan. Yang kedua bisa kita secara manual mempalpasinya leher pasien langsung. Sebaiknya dilakukan palpasi dari belakang, ya, sambil menelan. Kemudian setelah memang terbukti ada terabah benjolan ataupun ketika pasien menelan ada yang bergerak, itu kita buat, wah ini berarti ada nodul tiroidnya. Kita lakukan pemeriksaan TSH. Lanjut dari TSH ini kita lanjut ke mana? Kalau TSH-nya menurun, artinya apa? Kemungkinan besar kondisinya hipertiroid, ya. Ini sebaiknya lakukan pemeriksaan FT4, ya, ataupun FT3. Kan kadang kita perlu lakukan pemeriksaan sidik tiroid. Sidik tiroid itu bisa hasilnya nanti berupa hot nodul ataupun cold nodul. Kemudian ada yang kalau kita periksa TSH-nya lagi, ada yang TSH-nya normal. Ya, kalau TSH normal ini yang paling banyak, ini yang paling sering. Ya, kalau TSH normal ini yang perlu kita stratifikasi dari gambaran USG-nya untuk sehingga pasien dapat pemeriksaan apa. Ya, ada yang juga memang TSH-nya meningkat. Ya, kalau TSH-nya meningkat, biasanya kondisinya apa nih? Hipo atau hipotiroid? Hipotiroid, ya. Jadi kalau TSH meningkat itu hipotiroid. Biasanya kemungkinan autoimun, makanya perlu kita pemeriksaan penanda autoimun hipotiroid itu apa? Anti TPO, ya. Jadi kalau kita lihat secara kita menganalisis bahwa adanya nodul tiroid, yang pertama itu kalau dari USG itu kayak mana lobus tiroidnya, ya. Dari atas, di mana lobus tiroid? Lobus tiroid itu kita lihat yang mana ekogenitasnya sama ukurannya, ya. Normalnya ekogenitasnya itu homogen, sama, ya. Kalau dari USG itu kita lihat tuh titik-titiknya itu sama, homogen. Kemudian ukuran kita hitung panjang, lebar, sama tinggi atau kedalaman, ya. Kemudian nodulnya ada berapa hal yang harus kita nilai kalau memang ada limpa. Pertama tadi ukuran, letaknya di mana. Tiroid ini bisa kita bagi kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian ekogenitas sama komposisinya. Komposisi penting. Biasanya komposisinya apakah dia padat, ya, apakah dia cair, atau dia campuran, ya, atau ada istilahnya namanya spongiform. Nanti bisa kita lihat di gambarnya. Ya, selain memang ada tiroid nodulnya, kita juga perlu perhatikan beberapa hal. Apakah nodulnya ukurannya di atas 1 cm atau di bawah 1 cm, ya, nodulnya tunggal atau multiple, sama lihat apakah ada kelenjar getah bening yang terjumpai, ya. Ya, jadi ini. Jadi kalau hasil USG tiroid itu ini gambarannya, ya. Dari gambaran ini kita stratifikasi. Yang paling sering ini, paling bawah, yang benign, ya. Walaupun kadangnya besar benign ini, tapi dia biasanya ini kista, ya, kista ini cairan isinya, ya, mulai sampai yang kemungkinan paling padat biasanya ditandai dengan yang paling mencurigakan sebagai suatu ganasa, bisa ditandai dengan adanya gambaran kalsifikasi, tapi yang mikro kalsifikasi, ya, ataupun juga batasnya yang tidak tegas, atau dia melewati batas dari kapsul tiroid. Ya, itu hati-hati, ya. Tapi kalau dia yang bentuknya tegas, habis itu isinya kosong, seperti ini, anekoid kita bilang itu sebagai yang benign, ya. Jadi masing-masing ada kita stratifikasi. Jadi dari stratifikasi inilah yang memang harus selanjutnya pemeriksaannya apa. Makanan susah ya ngapalnya, ya. Susah nggak ngapal gambar sertifikasi seperti ini. Mungkin yang ingat cuma yang paling bawah kan. Yang paling bawah kalau dia yang istik, ini mungkin gampang ingatnya. Tapi kalau yang selanjutnya nggak susah, ya. Makanya kalau memang kita di klinik di poliendokrin, nanti itu biasanya ditempel di gambarnya, ya. Jadi ditempel, jadi bisa sebagai acuan semua kalau
nanti melakukan tindakan USG bisa bersertifikasi ada nodul pada pasien itu. Ya. Jadi ini selain itu juga kita namanya mengklasifikasinya, ada klasifikasi namanya Eutirax. Ya, Eutirax. Jadi kalau dari gambar pada kapal bisa kita dari Eutirax ya. Eutirax ini dibandingkan kalau memang satu normal tidak ada nodul, kalau yang bintang ini kistu tak aja ya. Sedangkan yang 3 itu udah mulai lesinya yang hiperekoik, yang Eutirax 4 itu yang mulai hipoekoik, sama kalau Eutirax 5 itu biasanya bentuknya yang irregular ya, batasnya nggak tegas, sama ada klasifikasi. Klasifikasi itu juga gampang kok melihatnya di USG. Apa itu gambarannya? Mikroklasifikasi kalau di USG. Mikroklasifikasi kalau di USG itu nanti titik macam berkilau ya. Mungkin ini tadi. Ini yang paling atas tuh, nampaknya. Gitu ya. Jadi kalau gambaran USG waktu di organ apapun kalau ada yang seperti ini hati-hati. Ini gambaran mikroklasifikasi. Biasanya gambaran mikroklasifikasi ini berupa gambaran ini suatu keganasan yang high suspicious untuk malignansi ya. Ya, jadi memang satu hal lagi yang kita perhatikan kalau gambar USG-nya udah ekstensi di luar miliar tiroid ya, ini biasanya pun juga kita hati-hati. Kemudian kalau Eutiraxnya tinggi, ukurannya di atas 2 cm sama mengganggu pergerakan leher, ini sebaiknya kita biopsi ya. Kemudian kita harus mendeskripsikan kelenjar getah bening ya. Bagian besar kelenjar getah bening itu juga bisa normal ya. Jadi kan kadang ada cuma ada di raba leher, kadang ada yang teraba ya. Apalagi kalau dulu pernah imunisasi atau vaksin, kadang pas dari kecil udah ada kelenjar getah beningnya. Yaitu kalau bentuknya, kalau kita bilang ada sentral hilus dari USG biasanya itu normal ya. Ya, jadi ini lanjutannya. Setelah kita tadi periksa hormonnya kan memang tesnya normal ya, berarti perlu lanjutkan dengan USG. USG kita stratifikasi. Setelah dari hasil USG-nya inilah yang mau kita lihat. Jadi kapan ini mulai masuk biopsi? Kalau dari ini ya, FNA ini, pen needle aspirasi ini mulai kalau Eutirax 3 ya. Jadi nggak semua nodul itu kita suruh pasiennya untuk biopsi. Ini nggak semua biopsi. Jadi kalau udah masuk Eutirax 3 lah, baru kita lakukan yang namanya biopsi ya. Biopsinya tapi sehat juga ukurannya ya. Kalau 3 itu kalau udah di atas berapa tuh? 20 mili ya, di atas 2 cm. Kalau Eutirax 4 di atas 1,5 cm. Kalau Eutirax 5 kadang 5 sampai 10 mili atau 1,5 cm itu juga bisa kita USG. Walaupun kadang USG-nya agak susah ya, biopsinya agak susah kalau yang Eutirax 5 ini kalau ukurannya di bawah 1 cm. Biasanya kita perlu biopsi dengan guiding. Guiding itu artinya dengan panduan USG. Belum pernah lihat ya tindakan USG dengan panduannya. Biasanya nanti kan kita bisa Senin ya, ada prosedur situ, nanti bisa kita lihat sama-sama kalau ada kasus, ada pasiennya ya. Karena kita perlu juga pemeriksaan lanjutan dengan CT scan untuk melihat adanya ekstensi lokal ataupun pertumbuhan nodul hingga retrosternal. Retrosternal apa maksudnya? Dari leher masuk ke masih balik ke sternum, artinya masuk ke rongga dada. Kalau seperti itu biasanya dikasih operasi semakin kuat ya. Ya. Ups, bentar ya.
Kemudian RAI itu kita ablasi ini kita lakukan pada nodul yang fungsional, ya. Ada yang satu lagi namanya minimal invasif teknik. Ini mengecilkan nodul tanpa operasi. Contohnya kalau yang ISTA tadi minimal invasifnya tentu dengan aspirasi sama ablasi dengan etanol, ya. Sedangkan yang satu lagi kalau yang padat kita bisa lakukan dengan thermal ablasi. Oke, jarum langsung dibakar. Ya. Di sini belum kita di Medan masih belum rutin terjadinya, tapi di beberapa center yang lain itu sudah rutin mengerjakannya. Ya. Ya, tuh operasi kapan indikasinya? Tahu nggak teori komi kan? Apa definisi teori komi? Ya, artinya operasi, ya. Operasi diangkat, ya. Ini biasanya pada nodul tiroid yang simptomatik, ya. Nodul jinak yang ukurannya lebih dari 4 cm, sebetulnya juga ada indikasi. Pasien yang kita curiga CA medular yang dimana kasitoninya meningkat, ya. Nodul dengan sitologi indeterminate, ya. Kita nggak bisa periksa molekular, ya. Untuk tahu jenisannya, ya perlu operasi untuk ngambil histopatologi. BTS ganas 5 kelas 6, ya. Kalau memang curiga dari hasil BTS hanya curiga ganas, itu sebaiknya dioperasi. Dan terapi alternatif kalau memang nodul-nodul yang fungsional dengan minimal invasif tadi gagal, ya, apakah dengan RAI ataupun etanol ablasi, ya. Itu juga ada indikasi untuk operasi. Jadi kalau yang paling kita takutkan nodul adalah berupa suatu nodul tersebut merupakan suatu keganasan, ya. Jadi kalau keganasan apa lanjutannya, ya. Jadi kalau keganasan, ya ini kita pertama lihat dulu apakah pasiennya, kalau memang kita curiga tadi nodul ganas ukurannya besar, ini memang pertama adalah total tiroidectomy. Selanjutnya kita tentukan masih ada nggak aktivitas dari sel tiroid di tubuhnya, itu dengan pemeriksaan tiroglobulin dan whole body scan. Artinya apa? CD seluruh tubuh dengan iodin, ya, pakai kebutuhan nuklir. Jadi setelah operasi kita periksa tiroglobulin masih ada aktivitas atau enggak, sama whole body scan. Kalau memang masih ada aktivitasnya, biasanya kita perlukan yang namanya terapi remnant ablasi dengan nuklir, ya. Kemudian ini juga kalau ada yang lobektomi, ini biasanya pada pasien-pasien dengan juga keganasan ataupun nodulnya kecil. Kalau memang lobektomi, kita nggak anjurkan untuk pemeriksaan ini tadi, tiroglobulin sama whole body scan, karena masih ada bagian teori kita sisain. Ini biasanya pada yang ukuran tumor, curigaan tumor tiroidnya kecil, ya, yang di bawah 1 cm, ataupun pada yang soliter di dalam pankreas tiroid, ya. Ya, kemudian ada lagi yang namanya kalau udah, contohnya pada yang nodul tiroid besar sama banyak pindah tambunnya yang kena, itu biasanya kita lakukan dan memang curiga ganas, itu adalah total tiroidectomy sama neck disseksi. Artinya semua kelenjar getah bening dan beberapa otot di lehernya itu dulu diambil. Ini yang paling radikal untuk terapi nodul tiroid yang keganasan tiroid. Ini sama dengan ekokardiotomi tadi, kita perlu pemeriksaan tiroglobulin sama whole body scan untuk melihat adanya sisa dan kelenjar tiroid. Tapi harus diperhatikan adalah target TSH-nya, ya. Kalau bisa TSH-nya rendah. Jadi kalau ada pasien post-op tiroidectomy, dia hasil histopatologi nodul tiroid yang setelah dioperasi itu adalah ganas, ya, ke tiroid, itu sebaiknya TSH-nya dibuat jangan normal, ya, tapi di bawah normal. Jangan semuanya sama di ini aja, kerja apa? Berarti dimakan hormon, ya. Jadi sebagai
Kesimpulan ya, mayoritas nodul tiroid itu adalah asimptomatis. Ya, mayoritas nodul tiroid itu adalah asimptomatis dan hanya 5% yang malignan. Ya. Kemudian diagnosis nodul tiroid berdasarkan manifestasi klinis USG tiroid, skintigrafi sama biopsi tadi. Dan kalau memang jinak ya, apakah itu dari sertifikasi USG, sebaiknya di follow up dalam waktu 3-5 tahun. Jadi nggak semua nodul tiroid balik lagi, nggak semuanya harus dioperasi. Ya, nodul tiroid dengan tiroid 3-4-5 dilakukan biopsi bila diameternya 2 cm, 1,5 cm dan 1 cm. Apa tadi ya? Sekarang kita kalau kalian tidak melakukan tindakan USG secara mandiri, kalau USG juga ke radiologi biasanya dilaporkan itu sekarang tiroid seberapa. Ya, jadi dari tiroidnya itu bisa ditentukan kita mau masuk biopsi atau enggak. Kemudian hasil biopsinya sebaiknya dalam klasifikasi Bethesda. Tata laksana nodul tiroid terdiri dari RAI ya, ablasi tadi dengan iodin, MIP dengan minimalisasi terapi sama pembedahan. Ya, kalau setelah tiroidektomi, kalau dia tiroid karsinoma dilakukan RAI sesuai untuk indikasi dan target TSH-nya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman atau ada yang pernah dapat kasus nodul tiroidnya? Saya persilakan. Ya, silakan. Dokter, izin permohonan diri, nama saya Ferdinand. Ya, izin sebelumnya terima kasih atas presentasinya dokter. Izin bertanya terkait dengan tiroidektomi tadi dokter, kan pada tiroidektomi itu kita harapkan itu setelah itu pada pasien itu TSH-nya disupresi turun rendah gitu dokter. Nah itu kira-kira alasannya kenapa gitu? Karena kan walaupun kita udah terapi ya alasannya kenapa? Ya, jadi kenapa pada pasien yang sudah total tiroidektomi hasil ininya PA-nya tadi memang curiga ganas, kenapa TSH-nya harus kita rendahkan, gitu ya? Ya, jadi kalau kita lihat lagi definisi banyak TSH kan tiroid stimulatif hormon ya. Jadi artinya hormon yang merangsang kerja tiroid. Jadi itu salah satu dari beberapa penelitian, makin tinggi kadar TSH-nya, makin merangsang kerja tiroid untuk diferensiasi, ya, ya. Orang definisi aja kan hormon yang merangsang kerja tiroid. Jadi memang harus kita tekan itu TSH-nya supaya mengurangi yang stimulasi kerja tiroid tadi. Walaupun masih ada sisa jadi nggak berkembang. Kalau pernah lihat dulu pasien-pasien Graves yang dilakukan ismulobektomi contohnya, itu kan sering setelah dioperasi tak berapa lama kemudian bisa tumbuh lagi, karena ini tadi masih ada stimulasi terhadap kerja tiroidnya. Jadi memang sebaik itu pun nggak usah lama-lama kita melakukan supresi ya, karena kalau terlalu lama itu juga nggak bagus, terutama pada usia tua, karena efek jangka panjangnya juga nggak bagus seperti osteoporosis dan lain-lain. Tapi memang terutama pada 2 tahun pertama itu sebaiknya kita supresi. Paham ya kira-kira ya? Jadi memang nggak bisa udah cukup nih makan obat segini, kita tetap harus pantau kadar TSH-nya supaya mencapai target supresinya. Untuk sampai itu supresi kan tiap orang beda-beda. Nanti ada yang perlu levothyroxine 100, nanti ada yang perlu levothyroxine 150 ya. Itulah kita lakukan supresi. Tapi kalau dia mau dilakukan pemeriksaan tiroid, CD tiroid, itu harus kita lepaskan dulu supresinya. Kalau bisa kita stimulasi dulu TSH-nya dalam waktu 2 minggu sebelum tindakan whole body scan pasca total, untuk melihat memang masih ada nggak aktivasi kerja tiroidnya. Ya, cuma di situ aja saatnya kita melepaskan supresinya. Setelah dilakukan whole body scan ataupun memang perlu dilakukan tindakan ablasi, selanjutnya disupresi kembali. Ya, demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.